Halo teman-teman, kenalin namaku Irsyad Yanuar dari Teknik Sipil Angkatan 22. Di sini sebagai tentor fisika kalian. Dikarenakan tahun kemarin soal tahun 2022 UAS-nya dikumpulin, jadi adanya soal pas tahun 2021. Langsung aja ke soal yang pertama. Di sini dikatain di soalnya diketahui massa jenis jus gambus sekitar 1,3 gram per cm pangkat 3. Terus Adi minum jus menggunakan sedotan yang panjangnya 15 cm. Lalu yang ditanyain, berapakah maksimal tekanan udara dalam mulut agar jus dapat naik melalui sedotan hingga ke dalam mulut dalam satuan atmosfer. Nah, berarti kan diketahui kalau massa jenisnya 1,3 gram per cm pangkat 3, kita jadiin kilogram per meter, hasilnya 1300, terus ketinggiannya 15 cm, kita jadiin meter 0,15, lalu P0 ini tekanan atmosfernya karena tidak diketahui di soal, jadi 1 atmosfer sama dengan 10/5 Pascal. Nah, yang ditanyain kan tekanan udara dalam mulut. Jadi simbolnya P aksen. Jadi rumusnya itu P aksen sama dengan P0 dikurangi PH atau tekanan hidrostatisnya. Nah, kenapa dikurangin? Karena kita mempertahankan tekanan atmosfernya. Jadi tanpa mengurangi besar atmosfernya, jadi dikurangin sama tekanan hidrostatisnya ada. Jadi 10⁻⁵ dikurangi rho dikali gravitasinya dikali ketinggiannya. Ketemunya 98,050 Pascal, kalau dijadiin ATM 0,98 atmosfer. Jadi jawabannya yang C. Terus lanjut ke soal nomor 2. Diketahui masanya 0,6 kg, terus di ujung penggasnya bergetar 3 kali per detik atau itu bisa disebut frekuensinya, terus dengan amplitudo 0,13 meter. Jadi A-nya 0,13 meter. Yang ditanyain kecepatan beban ketika berada 10 cm dari kesetimbangan. Nah, caranya kita nyari dulu dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T. Y-nya 10 cm. Nah, karena tadi amplitudonya masih dalam bentuk meter, kita jadiin cm dulu, jadinya 13 cm, terus sin omega T. Sin omega T-nya ketemu 10/13. Nah, karena kita tahu besarnya sin omega T, tapi yang digunain dalam rumus kecepatan itu persamaan cos omega T, bukan sin. Jadi kita cari dulu besarnya cos omega T pakai rumus Pythagoras. Jadi ketemu cos omega T-nya sebesar 0,64. Langsung dimasukin ke persamaan P-nya, yaitu A dikali omega dikali cos omega T. A-nya kita masih dalam bentuk sentimeter, jadi 13. Terus omega itu bisa dibuat 2πf, lalu dikaliin cos omega T. Terus dimasukin, ketemu 156,75 cm per second atau 1,6 meter per second. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang nomor 3. Air dalam silinder memiliki volume 1 liter pada tekanan 1 atmosfer. Berapa perubahan volume air ketika diberi tekanan 100 atmosfer? Modulus volume air adalah 2 kali 10 pangkat min 9. 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, yang diketahui kan udah ada itu volume satunya. Tapi kita disuruh nyari perubahan volumenya. Jadi rumusnya itu delta V sama dengan min 1/B dikali V1 dikali delta P. Langsung dimasukin angkanya, ketemu 5 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 atau setara 5 cc. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 4.
Menara air yang tinggi permukaannya 10 meter memiliki luas jari-jari penampang 50 cm. Jika lubang di suatu pipa yang jari-jari penampangnya 8 cm yang berada di dasar menara, berapakah jauh turunnya permukaan air di bak penampung setelah air mengalir keluar selama 2 detik? Satuannya yang diminta dalam satuan sentimeter. Jadi kita tahu H1 dikurangi H2 karena itu hitungannya bukan di dasar ataupun di di apa di atas permukaannya. Jadi H1 dikurangi H2 sama dengan 10 meter. Terus jari-jarinya juga udah ada 50 cm atau 0,5 meter. Jari-jari yang kedua juga ada 8 cm atau 0,8 meter. Yang ditanyain jauh turunnya permukaan air saat waktunya 2 detik. Jadi kita yang pertama cari luas penampangnya dulu dengan rumus PR kuadrat. Ketemu luas penampang 1 sama luas penampang 2, terus kita cari kecepatan V2-nya. Pakai rumus V2 kuadrat sama dengan 2G dikali H1 dikurangi H2 per 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat. Jadi ketemu V2-nya 14,15. Langsung kita cari V1-nya pakai persamaan kontinuitas. Ketemunya 0,36 meter per sekon. Terus rumus dari perubahan jauh turunnya permukaan air, kita pakai rumus V1 kali delta T sama dengan 0,72 meter atau 72 cm. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahuinya laju aliran udara atau V1-nya. Terus laju aliran udara di bawah sayap itu V2. Terus ada luas sayap atau itu luas penampangnya hanya 60 meter kuadrat. Dan massa pesawat 3,48 ton. Yang ditanyain berapa beban maksimum yang masih dapat diangkat oleh pesawat tersebut. Dengan massa jenis udara 1,2 kg per meter pangkat 3. Nah, awal-awal kita cari gaya angkat atau gaya yang bisa mengangkat pesawat itu jadi bisa terbang. Rumusnya pakai setengah dikali rho udara dikali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikali luas penampangnya. Ketemunya 32.400 Newton. Nah, di sini dikarenakan gayanya lebih kecil dari beban pesawatnya atau beban maksimumnya, jadi bisa dikatain pesawat itu tidak terbang. Jadi nomor 5 ini nggak ada jawabannya ya teman-teman. Terus lanjut ke soal nomor 6. Diketahui volume suatu gunung es. Ditanyain berapakah volume suatu gunung es yang berada di atas permukaan air jika diketahui massa jenis esnya sama dengan 0,92 gram per cm pangkat 3 dan massa jenis air lautnya 1,02 gram per cm pangkat 3. Nah, jadi diketahui kan massa jenis es sama massa jenis air laut. Itu diubah ke kilogram per meter pangkat 3. Terus yang ditanyain volumenya berapa persen gitu. Jadi kita pakai perbandingan volume tercelup dibagi sama volume es. Itu dibalik sama dengan rho es per rho tercelup. Ketemu 0,902 atau persen V tercelupnya 90,2%. Jadi yang ditanyain persenan V munculnya 100 dikurangi 90,2. Ketemunya 9,8%. Jadi jawabannya yang D. Lanjut
ke soal yang nomor 7. Diketahui seutas kawat dengan panjang L dan jari-jari R dijepit dengan kuat di salah satu ujungnya. Ketika ujung yang lain ditarik dengan gaya F, panjang kawat bertambah 4 cm. Kawat lain dengan bahan sama, panjang setengah L dan jari-jari 2R ditarik dengan gaya 4F. Maka pertambahan kawat ini adalah, nah itu ditanyain delta L2-nya. Jadi kita pakai perbandingan delta L1 per delta L2. Rumusnya F dikali L per E dikali PR1 kuadrat. Nah, dikarenakan E-nya itu nilainya sama, kita bisa coret, jadi ketemu delta L2-nya itu 2 cm. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui massa bandul dengan 4 kilo, terus panjang talinya 1,5 meter itu atau jari-jarinya berada di titik terendah, kecepatan bandul V-nya sama dengan 3 meter per sekon. Ditanya besarnya tegangan tali pada posisi itu adalah, atau T-nya, jadi rumus T itu M dikali gravitasi dikali V kuadrat per gravitasi dikali jari-jari ditambah 1. Terus dimasukin angkanya, ketemu tegangan talinya sebesar 64 Newton. Nah, ini jawabannya nggak ada di option, jadi jawabannya yang E. Untuk soal nomor 9 ini sama dengan soal nomor 2, jadi jawabannya nggak ada. Terus lanjut ke soal nomor 10. Diketahui bola pejal I sama dengan 2/5 mr kuadrat dan massa 2 kg menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan alfa. Tan alfanya sama dengan 3/4 dari ketinggian 7 meter. Kemudian menggelinding pada bidang datar. Jika bola mula-mula dalam keadaan diam, maka kecepatan bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah, nah ini kan diketahui tan tetanya sebesar 3/4 atau bisa dicari alfanya sebesar 37 derajat. Ditanya V-nya. Nah, jawabnya itu pakai cara energi potensial A sama dengan energi kinetik translasi dan ditambah energi kinetik rotasi. Energi potensial rumusnya massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Untuk energi kinetik translasi dan rotasi bisa dilihat untuk perbedaan di energi kinetik rotasi itu dikaliin sama I-nya yang tadi diketahui di soal 2/5 mr kuadrat. Nah, bisa dicoret R kuadratnya, lalu disederhanain, ketemu energi potensial A-nya sama dengan 7/10 mv kuadrat. V-nya bisa dicari pakai akar dari 10 kali gravitasi kali H per 7. Ketemunya 9,9 meter per sekon. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 11. Sebuah mobil dengan massa 2 ton bergerak dengan laju 30 meter per sekon. Direm sampai berhenti jika massa keempat cakram rem 12 kg dan kalor jenis cakram rem 2000 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kenaikan suhu cakram tersebut? Anggap kalor yang terjadi dalam proses pengereman hanya diserap cakram rem. Nah, ini diketahui massa 2 ton itu sama dengan 2000 kg, kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Nah, kan direm sampai berhenti, berarti kecepatan akhirnya 0, terus massa cakramnya 12 kilo, terus kalor jenis cakramnya 2000 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya perubahan suhunya
atau kenaikan suhunya. Jadi kita bisa cari dulu besarnya percepatan sama jaraknya pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Dimasukin nilainya, ketemu AS-nya 450 meter per sekon. Nah, kita bisa masukin ke persamaan W sama dengan Q. W itu kalau diturunin bisa jadi gaya kali jarak. Nah, gaya bisa diturunin jadi massa dikali percepatan. Kita masukin nilainya, ketemu perubahan suhunya sebesar 37,5 derajat Celcius. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 12. Diketahui V botol 100 ml diisi air pada 4 derajat Celcius. Bila botol dipanaskan sampai 70 derajat Celcius, 3 gram air akan tumpah. Berapa massa jenis air pada 70 derajat Celcius? Kita cari dulu besarnya massa yang digunain untuk nyari massa jenisnya. Jadi kan saat 100 ml 3 gram tumpah. Jadi dikurangin aja 100 dikurangi 3 ketemunya 97 gram. Terus untuk rumus Rho itu massa dibagi volume. Massanya 97, volumenya 100. Jadi ketemunya 0,97 dikali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Ketemu jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 13. Ini diketahui jari-jarinya. Yang pertama itu R1 sama dengan, kita anggap R1-nya sama dengan X. Jadi R2-nya sama dengan 2X. Atau R2-nya bisa sama dengan 2R1. Yang ditanya perbandingan laju air keluar melalui lubang yang lebih besar terhadap laju air yang keluar melalui lubang yang lebih kecil. Kita pakai persamaan kontinuitas, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, untuk luas penampang kita bisa turunin jadi PR kuadrat. Karena Pi-nya sama-sama nilainya, kita bisa coret. Terus ketemu V1-nya sama dengan 4V2. Jawabannya yang C, 4 kalinya. Lanjut ke soal nomor 14. Diketahui sebuah cangkir aluminium dengan massa 300 gram. Pada awalnya mempunyai suhu yang sama dengan suhu ruang, yaitu 20 derajat Celcius. Jika 200 gram air panas dituangkan ke dalam cangkir, berapakah suhu akhir dari air dan cangkir? Kita disuruh mengabaikan panas yang terbang ke lingkungan. Dengan C air sama dengan 4190 Joule per kilogram dan C aluminium sama dengan 896 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita bisa pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Untuk Q lepas, massa cair dikali T campuran dikurangi T cangkirnya dikalikan dengan C aluminiumnya. Terus untuk Q terima kita bisa pakai massa aluminiumnya dikali T aluminium dikurangi T campuran dikalikan dengan kalor jenisnya air. Kita masukin nilainya, ketemu T campurannya 60 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 15. Ini diketahui sebuah cakram. I-nya sama dengan 1/4 mr kuadrat. Terus massanya 2 kilo, jari-jarinya 10 cm.
terus kecepatannya 20 meter per sekon, yang ditanyain energi kinetik cakramnya. Nah, untuk soal nomor 15 ini kita ngitung energi kinetik total, jadi eka rotasinya ditambah dengan eka translasinya. Dengan turunan rumus tersebut, ketemu eka totalnya 500 Joule. Lanjut ke soal nomor 16. Di sini diketahui X sama dengan 20 cos 4T ditambah 0,5 dan Y 20 sin 4T plus 0,5 dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Yang ditanyain kelajuan garis partikel tersebut. Nah, kita bisa turunin dx per dt itu jadi min 20 kali 4 sin 4t plus 0,5 itu pakai rumus identitas trigonometri. Terus untuk mencari kelajuannya kita bisa pakai akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Ketemunya akar dari 6.400 atau 80 cm per sekon diubah ke meter per sekon jadi 0,8. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 17. Ini diketahui V-nya 0,8 meter per sekon, omeganya 4 radian per sekon. Ditanya percepatan sentripetalnya. Ini nomor 17 kan ditanyain pada soal besarnya percepatan sentripetal partikel pada soal nomor 16. Jadi berhubungan gitu kita bisa masukin untuk cari omeganya, untuk mencari R-nya kita pakai rumus omega sama dengan V per R. Ketemu jari-jarinya 0,2 meter. Lalu untuk rumus percepatan sentripetal itu V kuadrat dibagi dengan R. Masukin V-nya 0,8, R-nya 0,2, ketemu percepatannya sebesar 3,2 meter per sekon. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 18. Diketahui massa 1 sama dengan 4 massa 2. Dan energi yang dibebaskan adalah 300 kJ. Maka perbandingan EK1 bagi EK2 adalah untuk nomor 18 ini kita bisa cari dulu besarnya masing-masing kecepatannya. Pada rumus M0 kali V0 sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Masukin nilainya, ketemu V2 sama dengan min 4 V1. Lalu yang ditanyain kan perbandingan EK1 dibagi EK2. Nah, untuk energi kinetik kan rumusnya setengah MV kuadrat. Masukin nilainya, ketemu 4/16 atau 1/4. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 19. Diketahui massa 2 kilo, gayanya 80 ditambah 4T, dengan F-nya dalam satuan Newton dan T-nya dalam satuan second. Yang ditanyain besarnya momentum pada saat T 2 second. Nah, kita bisa cari dulu besarnya percepatan pakai rumus F sama dengan M kali A. Ketemu percepatannya 44 meter per sekon. Lalu untuk rumus kecepatannya kita cari integral batasnya 0 sampai 2 terus ADT. Kan tadi A-nya diturunin terhadap T. Jadi ketemu kecepatannya sebesar 84 meter per sekon. Lalu untuk rumus momentumnya
P aksen sama dengan M kali V. 2 kali 84 sama dengan 168 kg meter per sekon. Jawabannya yang D. Terus nomor 20 ditanyain energi kinetik benda saat T 2 sekon pada soal nomor 19. Nah, ini soalnya berhubungan lagi, jadi bisa diambil nilai massa sama volumenya, ketemu energi kinetiknya sebesar 7056 Joule. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 21. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap arah mendatar dan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi kinetik peluru di titik tertinggi adalah yang diminta dalam satuan Joule. Nah, jadi kita ubah dulu massanya jadi kilo, terus kecepatan awalnya 40 meter per sekon, kita bisa pakai energi kinetik, pakai rumus energi kinetik peluru di titik tertinggi. Untuk rumus energi kinetik peluru di titik tertinggi, maka kita gunain kecepatan di saat titiknya juga tertinggi. Jadi rumusnya setengah mvx kuadrat. Nah, itu untuk Vx kuadratnya kita jabarin lagi rumusnya jadi V0 kuadrat cos kuadrat theta. Ketemunya 16 dikali setengah akar 3 kuadrat atau sebesar 12 Joule. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 22. Diketahui massa 20 kg di atas bidang datar kasar dengan mu S 0,6 dan mu K 0,4. Bila diberi gaya horizontal 100 Newton, maka besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah yang diminta dalam satuan Newton. Jadi kita cari dulu gaya statisnya dengan rumus mu S kali N, ketemunya 120 Newton. Nah, itu kan berarti lebih besar daripada gaya horizontalnya. Berarti keadaan bendanya masih diam. Terus untuk gaya kinetisnya mu K dikali N ketemu 80 Newton. Nah, untuk total gaya yang bekerja berarti sigma F sama dengan 0. Gaya normalnya sama dengan gaya horizontalnya. Jadi besarnya gaya 100 Newton. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 23 diketahui massa senapan 4 kg, massa peluru 10 gram dengan kecepatan 600 meter per sekon. Jika pada waktu peluru terlepas, gerakan senapan ke pundak berlangsung selama 0,3 detik, maka besar beban yang diterima pundak dalam satuan Newton adalah, jadi kita pakai rumus massa senapan dikali kecepatan senapan ditambah massa peluru dikali kecepatan peluru sama dengan massa senapan dikali Vs aksen atau kecepatan senapan setelah pelurunya itu keluar. Jadi ketemu Vs aksennya sebesar 1,5 meter per sekon. Untuk rumus besar bebannya kita pakai impuls sama dengan delta P. Nah, impuls itu bisa diturunin jadi F dikali delta T. Waktunya udah diketahui 0,3. Masanya juga udah. Terus kecepatan senapannya juga udah. Jadi ketemu besar beban yang diterima pundak itu sebesar 20 Newton. Atau gaya yang bekerjanya sebesar 20 Newton. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 24. Diketahui massa S-nya 50 kg pada
suhu 0 derajat Celcius ditarik di atas papan datar yang kasar, yang juga mempunyai suhu 0 derajat Celcius sejauh 42 meter. Ternyata 25 gram es mencair karena gesekan. Jika kalau lebur es sebesar 80 kalori per gram, maka besarnya koefisien gesekan adalah, jadi kita pakai rumus W sama dengan Q. Nah, itu bisa diturunin untuk mencari besarnya koefisien gesekan atau mu-nya menjadi M kali C kali delta T ditambah massa dikali sama kalau leburnya, terus dibagi sama massa kali gravitasi kali jaraknya. Ketemu koefisiennya sebesar 0,4. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal terakhir. Diketahui massanya 5 kg, gayanya 10 Newton. Setelah menempuh jarak 20 meter, besarnya kelajuan benda tersebut adalah yang ditanyain kecepatan atau kelajuan benda saat hampir berhenti. Jadi kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ketemu VT kecepatannya sebesar 10 meter per sekon. Nah, ini sebelum mencari kecepatan akhirnya, kita cari percepatannya dulu pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. A-nya ketemu 2 meter per sekon. Nah, jadi begitu jawabannya yang C, 10 meter per sekon. Sekian dari aku, semoga video akademiknya bermanfaat dan UAS kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.